Selamat sore pendengar setia RRI Belitung dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Iwa Moza, Dialog Brage UMKM RRI Belitung hadir menyapa Anda di hari ini Senin 25 November 2024 dengan topik Batik Belitung Dai Kelas. Nah sebetulnya ini udah kelas berapa sih Pak Bu? Masih kelas 1 atau udah kelas 12 ya? Jangan-jangan belum ngambil rapot kali ya. Nah nanti ya kita bahas di sini. Dan memang pendengar, batik yang sudah lama dikenal sebagai warisan budaya Indonesia kini semakin mendapat perhatian ya, terutama dari Belitung yang Belitung ini kaya sekali dengan keindahan alam dan budaya. Nah, di tengah dinamika industri kreatif, batik Belitung tidak hanya berusaha untuk melestarikan tradisi, tetapi juga untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam hal kualitasnya, pemasarannya, hingga penetrasi pasar internasional. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Pertama, ada Bapak Johan Awaludin. Beliau ini selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama dari KPPBC Tanjung Pandan, yang nantinya akan membahas tentang peran Bea Cukai dalam mendukung kemajuan industri batik Belitung. Halo, selamat sore Bapak Johan. Selamat sore Mbak Moza. Ya, gimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Di perjalanan tadi gimana Pak? Aman Pak? Aman. Aman yang nggak macet? Sedikit mulai hujan ya. Oh mulai hujan, iya benar, nggak macet, nggak banjir. Ya angin ribut dikit lah ya. Karena akhir-akhir ini memang Tanjung Pandan ini lagi sedang basah-basahnya, hujan mulu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, gak kalah menarik ini pendengar, kami juga akan berbincang dengan Ibu Nurul Zuryati. Beliau ini adalah selaku owner Batik Bepulin yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan dan juga tantangan dalam mengembangkan Batik Bepulin. Karena disclaimer dulu nih, Batik Bepulin ini adalah salah satu brand batik unggulan dari Belitung. Wih, halo selamat sore Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Dan di perjalanan tadi aman Ibu? Aman. Oke deh, kalau begitu pendengar, Anda bisa mengikuti dialog Brage UMKM ini melalui frekuensi 95,5 FM dan ini dirilai juga ya oleh Pro 1 RRI Sungai Liat di 96,4 FM. Lalu Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital dan melalui radio streaming juga di rri.co.id. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan hari ini melalui WhatsApp di nomor 0813 67255502. Mendengar, tetaplah bersama kami di dalam acara Dialog Brage UMKM dari RRI Belitung. Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, mengawali perbincangan ini kita akan tanya-tanya dulu nih sama Pak Johan dan Ibu Nurul ya. Nah ngomong-ngomong mengenai batik ya, bagaimana sih Anda berdua ini melihat perkembangan batik di Belitung ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Apa sih yang membuat batik Belitung ini semakin dikenal sebetulnya? Monggo, siapa dulu yang mau jawab? Ladies first mungkin ya, atau siapa? Ladies first, silakan. Boleh. Pertama batik Belitung itu mulai dikenal semenjak pariwisata Belitung menanjak ya, karena dari film Laskar Pelangi. Itu kita wisatawan ke Belitung sangat meningkat sekali. Nah dari situlah mulai kita membuat gimana kalau wisatawan ini pas pulang ke daerahnya ada gitu kenang-kenangan dari Belitung seperti apa. Akhirnya kita membuat batik khas Belitung seperti itu. Jadi perkembangan wisatawan meningkat ya, batik Belitung juga meningkat sih gitu. Oke. Kalau dari Bapak Johan gimana Pak melihat fenomena perkembangan batik Belitung dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kalau kita dari sisi Bea Cukai dari melihat data Mbak ya, kita bicara by data. Untuk nilai ekspor batik berdasarkan dari informasi dari perdagangan itu di tahun 2022 itu mencapai 744,79 juta. Wah. Sedangkan untuk tahun 2023 memang terlihat menurun dari angka year on year sebesar 13,51%, sebesar 590,91 juta. Nah, kita melihat
dari sebaran eksportir batik di Indonesia, Mbak. Kita melihat dari informasi dari perdagangan itu nomor 1 itu Jawa Tengah, nomor 2 Jawa Barat, yang ketiga DKI Jakarta, yang keempat Bali, yang kelima di daerah istimewa Yogyakarta, dan berikutnya daerah-daerah lainnya. Kita pengen Belitung ini yang punya batik, yang punya karakteristik keistimewaan sendiri, kita pengen ada di angka itu. Artinya ada suatu saat nantinya ada eksportir yang dari UMKM Belitung yang bisa mengekspor atau memperkenalkan produk-produk batiknya ke mancanegara. Itu yang jadi motivasi kita mengangkat batik Belitung itu. Dan kita yakin itu bisa. Oh baik, salah satunya batik Bepulin ini ya mungkin. Betul, Mbak. Oke deh. Baik, kalau begitu saya beralih ke Ibu Nurul dulu ya. Ini saya manggilnya Ibu Nurul ya. Oke, Ibu Nurul, selaku pelaku usaha batik Bepulin, sebetulnya awal mulanya Ibu berkecimpung di usaha batik Bepulin itu seperti apa? Bagaimana sih perjalanan batik Bepulin, karena sampai saat ini sudah mungkin kalau bisa kita lihat dan kita katakan bisa sudah di tingkat level yang lumayan tinggi ya. Nah, sebetulnya apa yang menginspirasi Ibu untuk usaha di batik Pulin ini? Jadi batik Bepulin itu saya terinspirasinya karena keinginan untuk melestarikan dan mengangkat kebudayaan khas tradisi Belitung, seperti itu, baik kebudayaan, flora dan faunanya. Karena kita tahu sendiri Belitung itu alamnya sungguh indah seperti itu kan. Jadi keinginan saya itu berkaitan dengan pariwisata tadi, bisa kita tuangkan dalam bentuk batik yang akan diingat oleh pengunjung yang pernah ada di Belitung. Seperti itu. Jadi terus saya juga pengen berdampak ke masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi batik yang saya buat juga melibatkan masyarakat. Jadi kita menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, seperti itu inspirasi awal saya membuka batik gitu. Nah, di perjalanannya juga dari awal saya membuka batik, kita pasti ada halangan dari tangan seperti COVID, seperti itu kemarin. Dan tiket pesawat juga kan kemarin mempengaruhi, karena memang target utama pas membuat batik itu kita oleh-oleh seperti itu, pariwisata. Jadi sempat juga terombang-ambing seperti itu. Nah, tapi terinspirasinya memang dari kebudayaan khas Belitung. Dari kebudayaan khas Belitung. Tapi kalau Bepulin itu apa Bu artinya? Bepulin itu kalau dalam bahasa Belitungnya itu hasil. Hasil, ya. Hasil. Jadi batik hasil. Ya, jadi Bepulin Belitung itu batik hasil suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Belitung dan mendapatkan hasil. Oh begitu, wah indah sekali ya. Ternyata arti dari nama batik Bepulin itu. Nah tapi kalau memulai bisnisnya itu sejak kapan? Februari 2019. Februari 2019, berarti dari COVID itu ya? Iya. Dari COVID kemudian sudah sampai saat ini, berarti prosesnya lumayan panjang ya? Iya. Oke, tapi kalau yang saya tahu kalau di Indonesia juga sudah banyak sekali ya bisnis-bisnis batik. Iya. Tapi apa sih yang sebetulnya membuat batik Bepulin ini berbeda dari batik-batik lainnya? Apa yang menjadi ciri khas Ibu? Kita awal motif ya khas Belitung seperti itu, dan memang kita daftarkan di kekayaan intelektual, jadi kita punya hak cipta, jadi memang berbeda gitu kan dari daerah lain, jadi nggak bisa diplagiat seperti itu. Kalau Jawa kan umumnya kayak parang Jawa seperti itu, mega mendungan seperti itu kan, jadi kita khas Belitungnya motif Belitung yang memang berbeda dari Jawa seperti itu, karena kita sendiri tidak bisa memungkiri awal batik itu pasti dari Jawa seperti itu kan. Nah juga kalau Bepulin itu kita mempertahankan kualitas, jadi dari 2019 kualitasnya memang harganya tetap, juga kualitasnya ditingkatkan seperti itu. Terus juga kita kalau sekarang saya lagi bermainnya di pewarna alam seperti itu, batik pewarna alam. Itu gimana Bu? Batik pewarna alam? Jadi memang warnanya dari alam seperti itu. Misalnya? Misalnya kalau dari Belitung seperti kulit mangga. Dari kulit mangga itu bisa dijadikan pewarna? Iya, seperti itu. Kulit bawang. Seperti itu, kulit manggis kita kan banyak ya musim-musiman. Terus bakau, cuman bakau yang sudah mati ya, karena memang tidak boleh kan, seperti itu. Itu juga dari pewarna alam yang sekitar ada di Belitung.
Kalau di daerah lain, Ibu tahu nggak? Ada nggak yang seperti Ibu? Ada sih pewarna alam, tapi belum terlalu banyak memang. Belum terlalu banyak. Baik, berarti yang membedakan batik Bopulin itu karena dari simbol apa? Motif-motifnya tadi ya, flora dan fauna dari Belitung. Baik, kita beralih ke Bapak Johan. Ini sudah menunggu sepertinya tadi. Bapak Johan ini selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama KPPBC Tanjung Pandan tadi ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi latar belakang dan motivasi dari Batik Belitung ini untuk melakukan ekspansi dan naik kelas? Dan apa saja tantangan yang dihadapi selama proses? Baik Mbak, makasih Mbak. Yang pertama kita bicara latar belakang ini Bu. Jadi Bea Cukai itu punya fungsi Mbak. Yang pertama revenue collector, yang pertama community protector, yang ketiga industrial assistant dan trade facilitator. Apa itu Pak? Jadi kita sebagai industrial assistant, kita selama ini kan Bea Cukai katanya cuma menanganin ekspor impor aja gitu loh. Kalaupun industri Bea Cukai cuma menangan katanya ini ya Bu ya. Katanya ini cuma nanganin industri-industri skala besar. Nah, padahal kita juga pengen Bu yang eksportir ini tidak cuma dilakukan oleh industri-industri skala besar. Ternyata UMKM juga ada Bu, cuma memang di Indonesia masih kecil Bu. UMKM ini cuma ekspornya sebesar 15,7% dari ekspor nasional. Jadi selebihnya itu industri besar itu. Kalah Ibu. Sementara kita kalah dengan Singapura. Singapura itu UMKM-nya itu bisa mengekspor tuh sekitar 41% dan Thailand itu bisa sampai 29%. Kenapa ya bisa kalah seperti itu? Nah, mungkin ada pengaruh dari mungkin inovasi mereka, inovasi atau juga dukungan dari pemerintah juga. Nah, ini yang pemerintah tekankan, pemerintah bantu dorong ini UMKM ini agar tidak kalah dengan negara-negara lain. Termasuk ini salah satunya batik, Bu. Kita tidak memungkiri memang tekstil ini memang eksportir negara-negara misalnya seperti Cina itu menguasai dunia dalam perstekstilan, tapi kita tidak menutup mata tuh. Kita ada negara-negara lain misalnya di Amerika khususnya tidak cuma mementingkan harga, tapi juga bisa jadi mereka membutuhkan batik atau misalnya produk-produk hasil kerajinan itu berdasarkan misalnya bahannya Bu, misalnya bahan dari alam tuh. Nah itu atau dari Jepang tuh memang membutuhkan suka dengan budaya-budaya yang identik yang orisinil misalnya, atau dari Eropa atau dari mana lain. Jadi tidak kekeh pada harga aja Bu. Jadi nah ini disinilah kita pengen salah satunya Bepulin itu bisa naik kelas Bu, bisa keluar, bisa dijual atau diketahui oleh orang-orang luar juga tuh bahwa di Belitung ini punya batik yang orisinil, berbahan baku alam dan lain-lain Bu. Oke, menarik ya. Kemudian ini kan Kementerian Keuangan Balai Bea Cukai ya. Iya. Ini kan terus berupaya tentunya memberikan dukungan untuk industri batik lokal seperti batik Belitung ini. Lalu seperti apa sih perannya dalam meningkatkan daya saing di pasar nasional atau mungkin di pasar internasional? Baik, terima kasih. Bea Cukai dari beberapa tahun yang lalu Bu sudah kita mendukung untuk industri dalam negeri, khususnya untuk produk-produk yang nantinya untuk tujuannya untuk diekspor. Dari mulai bahan baku mereka, kita ada fasilitas KIT, artinya KIT itu kemudahan impor tujuan ekspor, artinya bahan baku yang mereka impor nantinya seandainya mudah-mudahan Mbak Nurul menjadi bagian dari industri itu. Jadi ketika Ibu Nurul udah mengimpor bahan baku khususnya Bu ya, ataupun mesin-mesinnya itu tidak dikenakan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Namun produk-produknya nanti diutamakan untuk diekspor. Artinya nantinya Ibu Nurul bisa menekan harga produksi tadi. Yang kedua, kita pengennya Ibu Nurul ketika nantinya Bu ya sukses untuk ekspor,
Ibu memanfaatkan perjanjian antar negara ini supaya batik kita tidak dikenakan bea masuk ataupun pajak di negara tujuan ekspor itu. Jadi setidaknya kita bisa bersaing produk kita, Bu. Itu fasilitas, salah satu fasilitas kita, dan kita dorong Ibu memanfaatkan fasilitas FTA, Free Trade Agreement itu, Bu. Jadi kita bisa bersaing produk-produk kita. Baik. Gitu. Berarti untuk Ibu Nurul sampai sekarang belum mencoba mengekspor begitu ya? Belum ya. Oke. Baik. Kalau begitu saya ke Ibu Nurul lagi. Ibu Nurul, sebelumnya ini kan batik Bepulin tadi ya, ini sudah cukup terkenal di Belitung. Dan sebetulnya sebelum ini pernah nggak sih ikut-ikut dalam kegiatan expo misalnya pameran-pameran atau festival seperti itu, Ibu? Baik. Kita untuk tingkat lokal ataupun nasional sudah sering ikut pameran yang melibatkan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait juga. Oh, berarti sudah pernah ya? Sering. Sudah sering malah. Sering. Baik. Dan apakah selain Ibu itu ada yang lain, maksudnya pengusaha batik yang lain begitu? Untuk pengusaha batik di Belitung setahu saya baru tiga yang diikutkan juga. Karena kebetulan kami bertiga, selain saya pengusaha batiknya memang kebetulan binaan Bank Indonesia, Babel, seperti itu. Jadi memang sering dilibatkan. Jadi baik oleh Pemda, dinas terkait dan Bank Indonesia sering dilibatkan untuk lokal dan nasional. Baik. Tadi batik Bepulin ini kan sudah didirikan dari tahun 2019 ya, ini cukup lama. Dan sebetulnya mulai berkembang dan kemudian pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan. Seperti apa sih tantangan yang mungkin dari sifat yang hal-hal yang remeh-temeh atau yang sampai yang terbesar? Apa sih tantangan dari bisnis batik Bepulin ini? Tantangan awal ya itu kita membangun kesadaran merek. Karena branding itu yang paling penting dalam suatu bisnis, seperti itu. Jadi baik masyarakat lokal maupun nasional, kalau kita sudah ada branding, mereka bisa mencari seperti itu. Jadi di awal tantangan itu, tapi pelan-pelan kita membranding produk kita, terus juga karena sudah di branding dan udah lumayan dikenal seperti itu. Jadi tantangan selanjutnya itu ya kesadaran masyarakatnya. Karena seiring dengan dikenal pesanan juga meningkat, orderan meningkat seperti itu. Nah, masyarakatnya produksinya juga meningkat. Tapi tidak diimbangi oleh SDM seperti itu. Kadang kita juga kesulitan seperti itu kan, baik bahan baku karena kita daerah kepulauan. Seperti itu, bahan baku juga agak sulit. Jadi itu tantangan untuk kita, bahan baku dari Jawa, seperti itu dari luar, seperti itu. Terus juga masyarakat SDM-nya akhirnya dari kita juga memperkenalkan batik ya, agar mereka bisa memproduksi. Jadi memang Bepulin ingin ada dampak untuk masyarakat seperti itu. Jadi tantangannya produksi SDM seperti itu. Terus juga di pengiriman seperti itu. Jadi ekspedisi juga mempengaruhi tantangan. Itu sih tantangan yang Bepulin hadapi sejauh ini. Oke, tapi masalah pemasaran ya, sebetulnya seperti apa sih pemasaran dari batik Bepulin ini? Apakah misalnya sudah bisa dicari di platform-platform online, shopping kesayangan kita ya? Nah, itu gimana, Bu? Kebetulan kalau sosial media kita sudah semua di Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, TikTok bisnis, Facebook seperti itu sudah. Terus juga di platform e-commerce kita punya semua, baik di Shopee, Bukalapak, semua platform kita punya seperti itu. Jadi memang kita juga mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi pemasarannya sudah, cuman pemasaran offline masih harus ditingkatkan seperti seluruh Indonesia, pameran-pameran seperti itu. Jadi memang biar lebih dikenal karena tujuan kita kan emang lebih tinggi ya, seperti itu. Toko offline-nya di mana, Bu? Toko offline-nya ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Nanti saya foto kan, saya mau mampir-mampir ke sana. Bisa dicek di map. Oke deh. Tapi ini saya awalnya
kepo-kepo ya tadi, kepo-kepo batik Bepulin mau menarik nih, batik Bepulin. Terus saya kepo-kepo di ada toko online-nya kalau nggak salah saya lihat di situ, dan harga dari batik Bepulin ini berkisaran ratusan ya, ratusan bahkan hingga ada yang jutaan nggak? Ada yang jutaan. Nah ini mungkin kedepannya adakah rencana untuk target pemasarannya untuk orang-orang menengah ke bawah gitu Bu, dengan harganya? Pastinya ya, kita pengen itu batik tidak hanya untuk menengah ke atas seperti itu. Jadi biasanya kita mengadakan promo seperti itu di hari batik atau di hari jadinya Bepulin seperti itu. Kita kadang mengadakan promo sampai up 50% seperti itu. Jadi memang dalam sebulan sekali atau hari batik, hari Sumpah Pemuda seperti itu, di bulan sekali biasanya kita ada promo-promo seperti itu. Ada promo-promo ya? Waduh menarik ini. Jadi dipantengin aja di media sosialnya. Oke, siap. Tapi kalau produknya ini berupa apakah cuman pakaian aja atau gimana? Kita berupa kain, pakaian jadi, aksesoris seperti itu. Jadi memang kita juga karena memang passion itu penyumbang sampah nomor 2 ya, gitu. Setahu saya gitu. Jadi kita meminimalisirnya dengan zero waste. Jadi semacam perca pun kita jadikan produk gitu, seperti pin, seperti itu. Jadi jangan sampai ada sampah seperti itu. Oh baik. Menarik ya. Saya beralih dulu ke Bapak Johan lagi nih, Bapak. Tadi kan Bea Cukai ini sudah menghadirkan program-program, ada Kite IKM ya? Iya betul. Kite IKM. Nah, sebetulnya ada nggak sih program dari Bea Cukai ini yang bekerja sama misalnya dengan antara Bea Cukai dengan komunitas atau asosiasi batik begitu? Kalau di kita belum Bu ya. Tapi kita ada Kemenkuan yang selalu kerjasama antara untuk Kemenkuan itu baru di dalam Bu ya. Artinya di internal Kemenku yang ada di Babel tuh. Ini khusus untuk yang ke Provinsi Bangka Belitung. Tapi untuk batik makanya kita di sini ada program klinik ekspor. Kita pendekatan ke pengrajin-pengrajin batik yang ada di Belitung misalnya. Kita nggak cuma ada Bepulin, ada Sepiak dan lain-lain. Jadi seandainya ada informasi pameran misalnya baik di dalam maupun di luar negeri, kita blasting ke mereka untuk mereka aktif ikut Bu ya, biar mereka bisa memperkenalkan produknya. Mudah-mudahan mereka dengan itu mereka bisa terkenal dan bisa naik kelas Bu ya ke ekspor. Tapi kalau misalnya kayak pameran-pameran, expo itu sebelumnya apa sudah pernah diadakan dari pihak Bea Cukainya? Dari Bea Cukai kita kerjasama Bu, jadi tidak harus dari Bea Cukai. Dari seandainya ada kedutaan atau kementerian dari luar negeri mengadakan, tentunya kita biasanya diajak Bu, dan kita informasikan segera ke pengrajin-pengrajinnya Bu. Enggak cuma di Bangka Belitung, daerah lain juga sama Bu. Oh begitu. Ya. Tapi kalau rencana ke depan ada nggak Pak kira-kira? Spoiler dikit lah. Biasanya sih kita menunggu dalam waktu dekat belum ada sih Bu. Tapi kita seandainya ada informasi dari Kemenkuan yang ada di Kepulauan Bangka, kita akan informasikan segera. Oke, baik. Oke, tadi pendengar kita seru sekali berbincang bersama Pak Johan dan Ibu Nurul, dan masih akan kita lanjutkan nanti dialog kita dalam dialog Beragi UMKM masih dengan topik batik Belitung naik kelas. Tetap bersama kami di 95,5 FM RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar RRI Belitung, masih bersama kami dalam dialog Beragi UMKM RRI Belitung. Masih dengan dua narasumber kita pada sore hari ini, dan kami juga mengundang Anda ya untuk bisa berinteraktif bersama kami di sini. Silahkan menghubungi nomor WhatsApp di nomor 0813 6725 5502. Dan kita lanjutkan di kesempatan sore hari ini masih dengan topik batik Belitung naik kelas. Tadi ada chat yang masuk ini buat Ibu Nurul ya. Dari Pak Irsan di Sungai Liat. Pertanyaannya,
Bagaimana Ibu membaca strategi pemasaran batik Bepulin dalam menghadapi pasar lokal yang ini terbatas ya? Kemudian sejauh ini apakah hanya fokus pada pasar lokal saja Ibu? Atau dan untuk wisatawan saja misalnya? Atau ada rencana misalnya memasarkan ke pasar digital atau go internasional? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Irsan. Bapak Irsan ya. Jadi strategi kita dalam bisnis pasti ada strategi seperti itu. Nah, dalam batik kita ngelihat perkembangan ya. Setiap tahun itu batik itu beda-beda loh. Fashion itu kan setiap tahun. Nanti tahun 2023 warna itu kita balik ke warna motif seperti itu. Warna fashion itu warna apa? Jadi kita 2024 warna fashionnya apa? Dan ini di 2024 akhir kita udah mengawali untuk 2025. Jadi kita udah harus tahun 2025 itu passionnya apa, warna yang akan didominasi di 2025 seperti itu udah strategi seperti itu. Terus juga kita untuk wisatawan seperti itu kita mengadakan program-program yang bekerja sama dengan travel seperti itu ya, seperti workshop gitu kan. Mereka bisa berbelanja sambil membatik seperti itu sudah strategi ya seperti itu. Terus untuk lokal memang kita mengadakan pelatihan juga, terus bekerja sama dengan dinas-dinas untuk seragam seperti itu. Balik lagi untuk internasional. Setiap orang pasti ingin lebih tinggi dan bisa internasional seperti itu kan, go internasional. Nah, saya sendiri biasanya seperti itu kerjasama dengan travel yang sering membawa tamu-tamu wisatawan dari luar negeri. Seperti kemarin di bulan Agustus ada rombongan sekitar 30 orang lebih, mereka dari Republik Ceko. Seperti itu. Jadi mereka workshop. Jadi kita mengenalkan produk batik dan ekoprint yang memang berasal dari alam. Karena balik lagi, kalau untuk internasional mereka lebih suka sesuatu yang berasal dari alam seperti itu. Nah, jadi strategi kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak boleh stuck di tempat yang berpuas diri. Jadi kita dalam bisnis ada target seperti itu. Nah, jadi target tahun ini melebihi seperti tahun kemarin. Tapi kita harus tahun depan itu kita harus targetnya lebih lagi. Jadi baliknya strategi kita seperti apa? Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya untuk tahun depan ini apakah sudah ada rencana? Oh ya, di tahun 2025 saya harus seperti ini. Sudah. Jadi sudah pasti. ada ya? Gak bisa di spoiler dikit? Enggak, belum ya? Nanti. Oke, kalau begitu kita beralih lagi ke Pak Johan. Pak Johan ini apa aja sih sebetulnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bea Cukai ini untuk mempermudah proses ekspor produk-produk seperti batik Belitung ini? Baik Bu, sebetulnya ada slogan dari kita itu ekspor termudah Bu ya. Jadi mulai dari proses ekspor pun selama ini sangat kecil untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk menghindari biaya yang lebih besar di pelabuhan Bu ya. Jadi untuk komoditas ekspor hanya produk tertentu saja yang misalnya diperiksa, misalnya seperti CPO karena ada dikenakan biaya keluar Bu ya. Yang pertama itu yang terkait fiskal, hanya 5 komoditi yang 5 atau 6 komoditi yang dikenakan biaya keluar seperti CPO, kulit, kayu, barang mineral. Sedangkan untuk produk batik itu tidak dikenakan biaya keluar. Jadi itu suatu kemudahan bagi atau insentif fiskal bagi eksportir khususnya batik Belitung ya. Ya, terus yang berikutnya pemilik usaha UMKM batik itu dia bisa mengekspor sendiri ataupun dia bisa menggunakan pihak lain. Artinya ketika dia untuk mendapat ekspor sendiri dia harus punya NIB, dia harus submit PEB namanya pemberitahuan ekspor barang ya. Tapi ketika dia tidak punya, tidak masalah, dia bisa meminta pihak lain untuk ekspor barang gitu Bu. Jadi itu yang berikutnya yang terakhir adalah kita ada klinik ekspor. Kita mulai asistensi Bu dari awal dia. Jadi tidak ada kesan dari masyarakat bahwa ekspor itu asing gitu, karena kita udah edukasi mereka, bahwa ekspor tuh harus mudah, mereka harus bisa Bu kita. Kalau ketika dia bisa menjual barang ke teman, keluarga atau ke orang lain, maka harus naik lagi, dia harus bisa menjual ke luar negeri Bu.
gitu. Berarti programnya salah satunya juga sosialisasi ya? Itu sudah Sosialisasi. sering dilakukan? Kita malah mendatangin pelaku-pelaku usaha, Bu. Oke, baik. Dan Pak Johan, ini dalam hal pengawasan pemeriksaan ekspor, sebetulnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh pengusaha atau pelaku usaha batik Belitung ini agar mereka tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan juga nantinya bisa menghindari hambatan-hambatan ketika di jalur ekspor itu? Baik, yang pertama kita pelaku usaha harus jujur, Bu ya, harus jujur bahwa apa yang diberitahukan di dalam dokumen kepabeanan itu harus benar isinya, harus sesuai, Bu ya. Ketika dia ekspor batik ya harus diberitahukan batik bahwa isinya memang benar-benar batik itu. Jadi untuk tidak menimbulkan kecurigaan bahwa yang diekspornya tidak sesuai itu aja. Walaupun nanti sangat jarang dilakukan pemeriksaan fisik, Bu ya, karena tadi. Yang kedua, si pemilik atau pelaku usaha ini dia harus tahu regulasi di luar negeri bahwa apakah barang saya ini misalnya batik ini dari bahan ini, barang A itu boleh masuk ke negara misalnya Singapura. Dengan kata lain kita harus belajar juga regulasi di negara orang. Jadi supaya produk kita khususnya batik itu bisa diterima, bisa tidak tersendat di pelabuhan negara tujuan, gitu, Bu. Oke. Tapi pernah ada kasus enggak misalnya barangnya tidak sesuai gitu? Sejauh ini belum ada, Ibu. Belum ada ya? Sejauh ini alhamdulillah. Oke, baik. Saya beralih kembali ke Ibu Nurul. Ini kita berbicara mengenai ini peran serta dukungan pemerintah ya. Sebetulnya seperti apa peran atau dukungan dari pemerintah atau misalnya ada lembaga terkait ini seperti Bea Cukai dalam membantu Batik Bepulin ini untuk naik kelas, baik dari segi ekspornya ataupun mungkin pengembangan produknya. Seperti apa, Ibu? Baik, kalau untuk pemerintah, Pemda seperti itu memang pameran seperti itu memang setiap tahun ada beberapa kali sering diajak keluar seperti itu kan. Nah kalau untuk Bea Cukai sendiri mereka menyatakan kata Pak Johan tadi kayak coaching klinik mendatangi kita untuk diajarkan langsung seperti itu, sering dibahas itu, seperti pelatihan seperti itu ke kitanya langsung. Jadi kami selaku UMKM sangat berterima kasih seperti itu. Juga memang setiap tahun Bea Cukai dari Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPP Kantor Pajak Pratama seperti itu sering mengadakan pameran juga di Belitung, sering kita diikutkan serta pameran seperti itu. Juga diikutkan untuk event-event yang memang diadakan oleh Bea Cukai seperti lomba-lomba. Karena kan setiap kementerian memang sering ada lomba-lomba seperti itu. Kita pasti ditawarkan karena kebetulan juga memang Bea Cukai memang membina kita seperti itu. Berarti kerasa ya Bu manfaatnya? Sangat kerasa. Tapi sebelumnya di tahun 2019 itu kan awal-awal mula ini awalnya sudah dinotis kah oleh pemerintah atau gimana? Belum. Jadi kita merintis sendiri. Jadi ketika kita sudah berkembang, akhirnya dinas-dinas pemerintah daerah dan lembaga terkait itu mengikuti kita seperti itu. Jadi kurasi produk gitu kan, kurasi produk dan lolos, akhirnya dibinalah sama mereka seperti itu. Itu butuh berapa lama Bu sampai bisa dinotis gitu? Kalau seperti Bank Indonesia, saya ada setahun 2020 seperti itu. Dinas pariwisata, dinas-dinas yang menaungi UMKM 3 ya, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata dan Dinas Industri itu memang tugasnya mereka. Jadi mungkin sekitar setahun juga mereka mengenalkan kita, diajak pelatihan-pelatihan seperti itu hingga Bepulin menjadi seperti ini. Oke, kalau kegiatan-kegiatan tadi ya, ini kegiatan terakhir yang diikuti Batik Bepulin ada nggak Bu? Kegiatan terakhir untuk event nasionalnya kita dari Dekranasda, Dinas Dekranasda daerah ya, Dewan Kerajinan Daerah. Itu kita ada event nasional namanya Krianusa. Itu memang eventnya sangat luar biasa yang dihadiri langsung dan dibuka langsung dari istri presiden, dari ibu-ibu menteri seperti itu memang. Terus Bank Indonesia terakhir di Oktober juga mengadakan event dan kunjungan deputi mereka seperti itu. Jadi Dinas Pariwisata juga baru provinsi mengadakan acara juga. Jadi memang setiap bulannya lumayan sibuk karena dilibatkan ya seperti itu. Tapi kalau untuk
event-event mendatang ini apakah sudah ada dikasih tahu tipis-tipis gitu atau belum ada sama sekali? Kalau untuk di Desember awal saya ada penjurian karena memang jadi semakin berkembangnya UMKM kita juga dilibatkan untuk lomba-lomba baik tingkat daerah, tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Jadi kebetulan di 4 Desember kita ada namanya Sidakarya penghargaan gubernur dari Kementerian Tenaga Kerja seperti itu. Jadi kita udah ada dari pusat nanti untuk penjurian dan di tanggal 14-nya penerimaan penghargaan. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi untuk Bapak Johan kali ini. Dari Ibu Siska di Pangkal Pinang. Katanya UMKM kita ini kan selama ini itu masih belum percaya diri untuk ekspor. Dan terkadang itu masih bingung ya. Langkah awalnya itu harus seperti apa, harus bagaimana, dan produk-produk apa sih yang diminati oleh pasar luar? Baik. Yang pertama kayaknya kita harus pede Bu ya, kita harus pede dengan produk kita. Kita harus kata Mbak Nurul itu knowing produk, kita harus tahu produk kita, bisa menjelaskan, kita bisa ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita bisa jual ke teman atau saudara jauh, kita tinggal memposisikan aja, kita bisa jual ke luar negeri, nggak harus yang banyak dulu Bu. Jadi kita kirim sampel dulu. Bisa kirim sampel ke luar negeri, misalnya teman kita ada yang di luar negeri, kita kirim sampel dulu ke mereka. Ketika temannya nanti ada tertarik, baru kita kirim lagi. Jadi kita yang penting PD dulu kita jual. Ekspor itu cuma perdagangan antar negara aja, tapi intinya sama, menjual. Ketika kita bisa berhasil menjual, mau itu jual antar provinsi, itu sama aja dengan antar negara itu. Cuma membedakan regulasi Bu ya. Dan sejauh ini sih tidak ada larang Bu ya, tidak banyak ketentuan terkait ekspor pakaian ini atau misalnya tekstil ini. Yang jelas kita harus tahu juga batasan misalnya atau regulasi di negara tujuan itu. Yang penting intinya kita pede Bu dengan pede dulu kita. Ya. Iya, Bu. Oke. Tapi misalnya kalau masih ada yang masih bingung nih terkait regulasi untuk ekspor. Nah ini sebetulnya alurnya itu seperti apa sih Pak? Baik. Kalau kita misalnya bingung, datang aja kantor Bea Cukai Bu. Jadiin kantor Bea Cukai itu jadi tempat nyaman untuk sharing harinya. Jadi kita bisa lihat regulasi negara ini apa itu. Untuk ekspor sendiri, kalau kita mau ekspor sendiri, kita cukup punya NIB, nomor induk berusaha. Kita punya misalnya badan Bu ya, entah itu koperasi, entah itu CV. Nah, dengan begitu kita tinggal registrasi nanti kita bantu untuk registrasi user akun sebagai portal pengguna jasanya sebagai eksportirnya. Itu aja sih Bu. Gitu. Simpel intinya ekspor, jangan terlalu berpikir ekspor itu sulit. Kita harus tanamkan diri kita bahwa ekspor itu mudah Ibu. Oke. Tapi kalau untuk Ibu Nurul apakah sudah nyaman tadi sama Bea Cukai udah ya berarti? Sudah. Oh, kalau misalnya di tahun-tahun awal tuh awalnya ada rasa nggak pede nggak Bu? Untuk awal saya dari awal membuka bisnis pede dengan produk saya. Oh alhamdulillah ya. Berarti emang dari awal nih udah pede dan niatnya pun bagus ya tadi. Oke. Dan kalau begitu saya masih ke Pak Johan ini sepertinya. Nah Pak Johan, dari sudut pandang Bea Cukai ini seperti apa prospek pasar internasional untuk batik Belitung? Dan apa saja sih langkah strategis yang perlu diambil ya agar produk ini tuh lebih dikenal nantinya dan mungkin bisa diterima di luar negeri? Baik, kita pertama tadi yang kita lanjutkan tadi, kita harus pede dengan produk kita. Kita harus nunjukin bahwa produk batik Belitung ini berbeda dengan produk-produk batik yang lainnya. Seperti kita contohkan negara Eropa seperti di Amerika, itu mereka concern dengan bahan Ibu ya, bahan yang ramah lingkungan, yang itu udah diterapin oleh Mbak Nurul sebagai pelaku UMKM ini. Ketika kita mau ekspor ke Jepang itu kita concern ke tradisional. Contohnya Mbak Nurul udah memproduksi produk batik tangan atau misalnya ekoprint Bu ya, ekoprint. Nah itu udah nilai plus ini. Jadi tidak semua negara-negara itu atau misalnya kita berprasangka produk kita mahal atau misalnya itu belum tentu Bu.
bisa jadi itu lebih dihargai di negara orang, Bu, untuk produk-produk kita. Yang jelas kita tunjukkan jati diri kita batik ini, nilai pembedanya, terus inovasi lagi dengan kita tunjukin inovasi yang kayak Mbak Nurul tadi. Mbak Nurul udah tahu tahun depan ini warnanya apa, dia udah tuh. Artinya dia bisa bisa tahu model tahun depan tuh apa, dan kita harus ngikutin want-nya atau maunya dari calon buyernya itu, Bu. Ke depannya itu. Berarti harus punya strategi, harus punya strategi pede juga ya, betul, itu jangan Ibu. lupa. Oke, ini menarik pembahasan kita kali ini, dan pendengar kami kembali mengundang Anda ya untuk berinteraktif bersama kami di sini. Dan pendengar, ini sepertinya masih ada pertanyaan. Nah, dari Ibu Linda Purnamasari 21 nih. Izin bertanya, Bu, katanya bagaimana caranya mempertahankan konsistensi dalam membuka bisnis? Seringkali bisnis yang dikerjakan ini sudah setengah jalan ditinggal. Baik, jadi bisnis awal, tujuan kita berbisnis tetap omset dan aset seperti itu kan. Jadi dari awal kita berbisnis kita harus fokus kita bisnis batik ya batik seperti itu. Jadi fokusnya seperti apa, terus juga di keuangan seperti itu. Jadi dari awal berbisnis kita ibu rumah tangga ya, biasanya rata-rata laku dipakai untuk rumah tangga seperti itu. Itu kan uang bisnis. Jadi harus ada pembedaan uang bisnis dan uang pribadi. Karena saya pribadi juga dari bisnis saya, karena kebetulan bisnis saya CV, itu saya digaji. Jadi per bulan saya digaji gitu. Tapi digaji itu untuk pribadi kita. Nah, untuk bisnis kita simpan. Jadi memang harus ada rekening pribadi dan rekening bisnis seperti itu. Jadi menurut saya untuk kelancaran bisnis tuh harus ada pembedaan aset, keuangan dan fokus. Oke. Nah, itu ya Bu Linda tadi dicatat ya. Ini langsung dari pelakunya ya. Oke deh. Dan ini perbincangan yang sangat menarik ya. Kita mungkin masih menunggu Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di 95,5 FM RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Berage UMKM. Dan kali ini mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya untuk menutup dialog Berage UMKM pada hari ini. Dan untuk Ibu Nurul, mungkin bisa apa sih harapan dari Ibu Nurul ini untuk batik Bepulin ke depan, dan seperti apa Ibu harapannya? Baik, harapan saya untuk batik Bepulin ke depannya adalah agar produk batik Belitung semakin dikenal luas baik di pasar lokal maupun internasional, serta menjadi salah satu ikon budaya yang diakui dunia. Saya ingin batik Bepulin tidak hanya menjadi usaha yang sukses, tetapi berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, baik. Untuk Bapak Johan, sebetulnya apa harapan dan rencana masa depan mungkin ya dari pihak Bea Cukai ke depannya ini untuk terhadap pelaku UMKM batik di Belitung? Baik, dari saya sebagai perwakilan dari Bea Cukai berharap eksportir batik tidak hanya di Pulau Jawa saja, Bu. Kita maunya ada dari Belitung yang rutin melakukan ekspor melalui kantor Bea Cukai Tanjung Pandan. Jadi data statistik itu tidak hanya dari Pulau Jawa yang mengekspor batik, tapi juga ada dari Belitung, Bu. Baik, terima kasih Bapak Johan dan Ibu Nurul sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sini dalam dialog Berage UMKM ya. Kami tunggu kembali kedatangannya. Kawan-kawan main lagi ke sini ya. Baik, pendengar, itu tadi Anda sedang menyaksikan dialog Berage UMKM dengan topik batik Belitung naik kelas. Terima kasih pendengar, selamat sore dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi.